Please welcome Lira Puspa. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya, Bapak dan Ibu semuanya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, saya boleh sambut dulu teman-teman yang baru join ini, ya. Terima kasih sudah siap hadir di acara di episode pertama ya, Fanaya Fasa Chat. Silakan boleh dibuka videonya. Pak Adi, Pak Adi Pamungkas ya, Pak Imran, selamat bergabung. Kemudian ini dari Perkasa Teknik boleh diganti namanya Ibu? Ya, ada Mbak Ayu Mas, ada Pak Anton, silakan boleh di open kameranya, Bu Katarina, Pak Dave, ada dua Pak Dave di sini. Ya, Bu Heni, selamat bergabung. Kemudian Mas Panji, siapa lagi? Iya, wah banyak nih ya. Ada Bu Amel dari Jogja ya, ada uh, Pak Rahmat betul, Pak Harndrian, Pak Hartoto, Pak Hasrul, Mas Aryo Bimo, Mbak Fani Meida ya, betul ya, Bu Ines, Pak Jaka. Boleh yang belum dibuka videonya, boleh kita buka. Ya, selamat datang di acara Fanaya Versa Chat. Ini adalah episode pertama. Nah, bagi teman-teman yang mungkin terbiasa dengan pola webinar dan podcast gitu ya, jadi biasanya kalau kita ada acara maka kalau bentuknya talk show maka cenderung kemudian akan hanya host dan juga dengan pembicara. Sementara di Fanaya Fireside Chat ini para narasumber yang luar biasa ini sudah hadir di sini, ada Pak Hira dari XL Smart dan Pak Didi, ya saya menyebut Pak Didi ini ya, Setiara Hadi, mantan Regional Head HR dari Fujitsu Asia Pacific sudah hadir di sini. Para narasumber akan memberikan case study best practice mereka, sehingga ini betul-betul case study. Jadi kalau teman-teman biasa membaca studi kasus, misalnya seperti Harvard case study itu secara tertulis, maka Fanaya Farsa Chat ini adalah case study yang sifatnya live dan juga interaktif, di mana tidak hanya para narasumber, tapi Anda semua adalah bagian dari proses diskusi ini. Karena itu keterlibatan Anda, baik itu kemudian tampil secara video, baik ya, mohon ditampilkan videonya masing-masing, dan juga nanti interaksi di tempat diskusi dari Anda semua itu menjadi bahan yang memperkaya diskusi kita. Dan nanti di akhir, bagi yang hadir hari ini, maka di akhir nanti kita lakukan sebuah wrap up, dan kami membutuhkan waktu sekitar maksimal 2 minggu. Anda akan mendapatkan studi kasus white paper tertulis sebagai hasil dari diskusi kita di hari ini, gitu ya. Maka episode pertama kita adalah leadership successions, kita ensuring a future that thrives, suksesi leadership, dengan case study dari XL Axiata sebelum menjadi XL Smart baru-baru ini, dan Fujitsu di level Asia Pacific. Bersama saya Lira Puspa, Presiden dari Fanaya and Companies. Jadi selamat datang, selamat siang semuanya. Ya, Siang. baik. Mohon izin bagi teman-teman yang hadir, boleh Anda tulis di chat nama dan nama perusahaannya masing-masing, boleh silahkan. Mohon izin tolong ditaruh di layar Anda, itu Anda silahkan buka di chat. Dimohon nama dan kemudian nama company-nya. Sambil kita berjalan, Anda silakan kalau misalnya narasumbernya sedang menceritakan case study-nya, terjadi diskusi, maka jika Anda sudah ada pertanyaan, Anda boleh langsung taruh di chat. Nanti saya akan coba gali dan saya akan invite Anda juga untuk bertanya lebih lanjut. Dan kalau Anda punya pendapat, silahkan juga pendapat Anda ada letakkan di chat ya, terkait dengan diskusi kita. Nah, maka berbeda dengan webinar, tidak akan ada slide. Mungkin ada beberapa slide hanya untuk menekankan cerita supaya lebih jelas secara visual, jika itu melibatkan tahap-tahap atau angka-angka bagi Anda semua. Dan begitu juga dengan begitu kita betul-betul menggali secara interaktif, karena pendekatan kita dengan pendekatan coaching, jadi pertanyaannya akan mengalir sesuai dengan jawaban ataupun diskusi yang muncul gitu ya. Baik, kita akan mulai dari segmen pertama. Segmen pertama saya akan memberikan pertanyaan kepada kedua belah pihak. Jadi silakan boleh ditampilkan di layar Pak Didi dan Pak Hira. Saya Siap. perkenalkan dulu, Pak Hira ini adalah, boleh ditampilkan di layarnya. Pak Hira adalah Chief HR Officer dari XL Smart gitu ya. Sudah menjadi
apa sudah jadi Excel Smart ya Pak ya? Sudah proses Ya, merger sudah selesai, akan mulai proses integrasi. 23 tahun 9 bulan itu dari XL nih, betul-betul anak kandung XL nih, luar biasa ya, dengan berbagai nama di belakangnya. Dari jalur teknis, dari network bertransformasi ke human capital, kemudian menjadi VP Human Capital and Facility Management, dan terakhir sebagai Chief Human Capital Officer. Ini luar biasa ini ya, kuliah dari engineering dari Brawijaya, sekarang mengengineer para talent dan human capital di XL, MBA atau Master di Business Administration di Prasetya Mulia University, dan ini awardnya banyak sekali Pak Hira. Ada HR Award by BMI, ada HR Excellence Award, ada Stellar Workplace Award untuk Best Innovative Digital Driven Engagement. Nah, ada the Best Leadership Focus, ada Best Workplace to Work in Asia, and in terms of diversity, equity, equality and inclusion ya, DEI ya Pak Hira. ya. Tapi yang menarik yang mungkin terkait dengan tema hari ini adalah award beliau di Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within dari SWA ya, karena itu betul-betul bukti sukses dari proses succession planning yang ditangani oleh Pak Hira di X. Izin Nge-freeze ya? suaranya nggak terdengar. Videonya juga nge-freeze. Ya. Baik, silakan. Suara saya masuk lagi? Masuk. Sudah, Masuk ya. sudah kembali Baik. normal. Kembali normal ya. Mungkin Pak Bu Lira. Didi ini Setia Rahadi ya. Ini bachelornya. Nah, kalau ini orang bisnis betul ya, kuliahnya di Business Management dari Atmajaya University. Posisinya sepertinya dari finance di awal, kemudian sama seperti Pak Hira pindah ke human capital, dan sejak itu tegak lurus di human capital di berbagai company ya, dari Astra, kemudian ada di Fujitsu, terakhir juga di Schneider, betul ya, sebagai Chief HR Officer di Schneider Indonesia. Tapi yang kita akan angkat adalah case study dari leadership succession pada saat beliau menjadi regional HR head pada Fujitsu di Asia Pacific. Betul ya Pak Didi ya? Jadi ini luar biasa, beliau juga certified coach ya, dan saat ini masih menjadi HR advisor di private venture company, dan berbiasa dengan multinasional maupun juga family business company. Terakhir position terakhir juga di Singapura karena memegang di Asia Pacific. Beliau juga yang menggawangi proses integrasi pasca merger dari Compaq dan HP pada level Asia Pacific gitu ya. Dan kali ini akan membawa case study terkait suksesi leadership untuk bisa mempersiapkan country manager di berbagai negara gitu ya Pak Didi, betul? Selamat siang, selamat bergabung. Selamat siang, Coach Lia. Apa kabar nih, Pak Didi? Baik, sangat baik, Coach. Masih Siap ngantuk nih. minum kopi. Sudah siap. Snacknya dan minumnya semua sudah Sudah ada siap ya kopi di masing-masing samping ya. saya. Saya bukan iklan, ini langsung minum juga ya, silakan. Baik. Nah, teman-teman semua, saya akan lanjut mulai pada segmen pertama, yaitu satu pertanyaan yang akan dijawab, baik itu Pak Hira maupun Pak Didi. Jadi silakan saja, boleh siapa yang lebih dulu, boleh ditampilkan di layar, di pin ya, mangga. Baik, iya. Nah, simpelnya adalah kita bicara suksesi adalah mempersiapkan future leaders pada the next level, betul ya Pak ya? Nah, kalau saya boleh tahu, kenapa ya? Apa yang menyebabkan prosesi itu kerap kali mungkin gagal, padahal sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Kalau dari pengalaman Pak Hira dan Pak Didi, mungkin siapa yang akan menjawab lebih dulu? Silakan. Dari Pak Hira dulu, Pak Didi. mangga. Oke. Iya. Pak Hira lalu Pak Didi. Oke, siap. Begini Bu Lira, juga rekan-rekan ini hanya berbagi pengalaman aja. Saya yakin yang hadir di sini juga pengalamannya luar biasa. Saya tuh kalau saya lihat kegagalan itu, Excel juga pernah punya challenge situation. Waktu itu tuh di mana kepercayaan terhadap proses itu tidak ada, Bu. Jadi
kita ini kan kadang-kadang kita punya proses, kita punya step. Mungkin bisa ditunjukkan Pak Dini itu satu slide. Slide yang pertama mungkin saya kasih Ya. elaborasi. Jadi Pertama kalau boleh kita tolong punya proses talent dari development, itu dari mulai kita mengidentifikasi, mendevelop, sampai mendeploy, itu seringkali hanya sebatas berhenti di label. Jadi eh, kita proses seleksinya juga Hmm. mungkin yang halaman pertama Pak Ade itu. Nah, jadi pada saat kita mengattract, menselect, mendevelop itu eh, banyak yang terjadi. Pernah kita juga punya situasi bahwa itu sebatas melabel. Jadi kalau seseorang sudah di-attract, ternyata seleksinya ya sekedarnya saja. Pada saat sudah terpilih, develop, ya develop seperti kebanyakan yang lainnya. Bahkan pada saat nanti kita deployment, tidak ada bedanya dengan yang lain. Sehingga pada saat baik itu calon karyawannya waktu itu Excel Asia atau hari ini Excel Smart, atau mungkin yang sudah ada di dalam, ya udah deh, buat apa toh sebetulnya nothing much different with the others. Tuh. Makanya kita tuh punya belief pada saat kita bicara succession atau talent management, kita tidak pernah boleh melupakan yang mind of the many, dan sebanyak orang itu harus kita juga develop, tapi kita accelerate the view. Jadi kita harus ada Hmm. pembeda antara yang commonality semua orang, kita juga tidak boleh melupakan teman-teman yang lainnya, tapi kita harus memberikan diferensiasi dan development yang signifikan buat teman-teman yang teridentifikasi sebagai successor atau talent. Mungkin itu effort yang harus saya atau teman-teman di HR harus lakukan lebih keras supaya orang believe dengan proses talent management atau succession planning. Itu mungkin saya dari saya Boleh dulu. saya boleh saya gali elaborasi sedikit, Pak Ya, Hira. Kenapa dibutuhkan bahwa oke, yang sering kali menjadi sebab kegagalan adalah karena eh, langsung mau ke hasil tanpa percaya pada proses, kira-kira ya, gitu ya. ya. Nah, sehingga di dalam satu proses tadi Pak Hira mengatakan perlu dibedakan nih, harus ada diferensiasi proses Hmm, antara mind the many yang bersifat umum dan yang hmm, accelerate the few yang betul-betul ya, bersifat khusus gitu untuk para top ya, talentnya. Tapi kenapa ya, perlu dibedakan seperti ini? ya, Memang apa ruginya bagi proses suksesi jika tidak dibedakan, Pak Ira? ya. Kalau yang saya lihat, kan kita kalau eh, rekan-rekan yang di level tertentu kan kita sudah punya profiling terkait dengan apa yang dia miliki, baik eh, terkait dengan leadershipnya, kompetensinya, bahkan juga potensinya. Nah, potensi sama culture fit yang kita identifikasi itu menjadi basis apakah dia akan tetap sebagai solid performance di levelnya sekarang atau dia punya potensi untuk dikembangkan. Karena kita tahu bahwa ada beberapa dari orang ini bisa dikembangkan lebih jauh dan perusahaan juga punya kepentingan dan punya beneficial dengan memberikan development dan membuat successor dari dalam itu. Hitung-hitungannya jelas lebih efektif dan lebih efisien kalau kita dari dalam. Itu yang membuat eh, perusahaan ini kita rasa bahwa perlu untuk melakukan pembedaan itu. Karena dengan demikian kita tahu bahwa orang-orang yang memang punya potensi dengan diakselerasi dan dikasih eh, apa trigger intervensi yang lebih dibanding yang lain, kita yakin bahwa dia bisa bikin improvement dari kompetensi capability-nya sehingga dia bisa take up bigger role. Itu mungkin Bu Lira. Jadi supaya bisa lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan organisasi terhadap level-level leaders gitu Pak ya. Iya, Kira-kira ya gitu betul. ya. Oke, I Iya. see. Kalau Pak Didi boleh di-share. Kenapa Ya, ya sukses itu sering gagal dan gagalnya di aspek apa oke. aja ya? Oh enggak Nah, silakan. Beliau saya aja. mungkin memberikan konteks sedikit karena dalam ketika itu, zaman itu ya, Mm-mm. zaman waktu itu kan mundur ke belakang lumayan jauh juga, tapi itu situasi yang sangat unik. Karena pada saat itu adalah Fujitsu itu sedang menginternasionalkan bisnis IT-nya. Karena semula tadi sangat kuat di Jepang itu lalu eh, yang bisnis internasional itu dikembangkan. Oleh sebab itu saya ditarik dari HP ke Fujitsu dalam rangka itu begitu ya.
Nah, ini sudah situasi yang Coach Lira istilahnya ambidexter begitu ya. Di satu sisi, kita memang Hmm. pacu melawan Big Four IT company yang lain untuk apa namanya bersaing begitu ya. Di satu sisi, kita bahkan dari yang very basic, kalau kita ngomong soal kita dari Japanese centric kind of human resources system begitu ya, mau seperti seperti IBM dan HP dan seterusnya. Maka di satu sisi kita lakukan pembenahan, di satu sisi kita juga bisnis tetap harus growth gitu ya, di satu sisi. Nah, salah satu tantangannya adalah karena ini ada kecepatan bisnis sangat luar biasa saat itu, begitu ya, IT bisnis sangat luar biasa. Maka tantangan terbesarnya adalah bagaimana dalam situasi yang kita harus catch up dan bertarung di pasar internasional, itu kemudian kita juga terus menyiapkan talent-talent kita. Nah, itu tidak mudah, Bapak Ibu. Karena ternyata butuh proses. Ketika, ya, saya rasa di Excel juga, ada yang ready baru 2 tahun, gitu ya. Ada yang ready 3 tahun kemudian, begitu ya. Sehingga mau tidak mau ini menjadi PR besar bagi kita waktu itu. Sehingga waktu itu saya 2 tahun di Fujitsu Indonesia, lalu saya kebetulan karena bagian dari proses review itu juga, saya bilang ke bos di regional, ada nggak posisi saya di region yang bisa dilakukan? Nah, ternyata itu pun sulit karena saya masih dibutuhkan di Indonesia. Tapi secara personal saya tidak tidak ini ya. Karena itu kan pengalaman sebagai talent dulu ya. Nanti saya cerita mengenai saya sebagai gimana harus memastikan talent di country itu tersedia begitu. Sehingga saya harus keluar. Baru 1 tahun kemudian kurang lebih saya ditarik ke regional untuk posisi di head di regional begitu. Nah, itulah suatu yang apa ya? Selain itu nanti akan banyak drama karena kecepatan untuk kita mendevelop orang-orang kita itu jauh lebih lambat dibandingkan mereka orang-orang talent kita ditarik oleh kompetitor kita. Nah, ini situasi yang sangat berbeda Oke. dengan Excel dibandingkan dengan kita yang Hmm. sangat fast pace gitu ya, running Hmm. dengan bisnis dan juga talent-talent. Jadi pada ini pada konteks ketika sebuah perusahaan itu sedang go global atau go internasional, di mana dibutuhkan banyak leader yang siap untuk bertarung di luar negeri, gitu ya. Saat yang sama Hmm. juga tetap harus menjaga performance, tapi kemudian juga otomatis perlu akselerasi dari dalam untuk mengisi posisi yang kosong karena ditarik ke regional atau ke internasional, gitu. Kemudian kalau tadi dikatakan drama, drama apa yang membuat menjadi ada kegagalan mungkin ya yang bisa terjadi. Kalau tadi kita belajar apa kita ingin belajar dari kegagalan proses suksesi gitu. Apa yang bisa Hmm. membuat itu Oke. nggak works Nah, gitu, Pak being Didi? in the multinational company itu sebenarnya sangat punya privilege ya, Coach ya. Ketika saya diassign untuk Mm-mm. sebagai head HR Ops di regional yang tanggung jawabnya adalah satu mengimplementasikan SAP One untuk Asia begitu ya. Lalu satu lagi adalah tanggung jawab untuk dulu ada sistem rekrutmen RPO gitu ya, rekrutmen proses outsourcing begitu. Itu satu model yang memang IT company waktu itu. Nah, privilege-nya adalah kita bisa ambil talent-talent dari country itu, Coach, untuk di level regional. Nah, itu kita lakukan. Kita banyak menarik, waktu saya ada kerusuhan dalam tanda petik ya, tadi drama di Malaysia, itu saya juga narik orang dari uh, Filipina. Dan bahkan ketika kita implementasikan project SAP One di regional office ini, dan untuk seluruh Asia countries, begitu ya, itu juga banyak narik talent-talent dari country. Nah, inilah luxury-nya untuk perusahaan yang multinasional begitu ya. Dan mobility itu sangat sangat menjadi tema juga ketika kita mereview talent gitu, Coach. Jadi ada Hmm. sedikit keseimbangan di area itu. Hmm. Oke, Tentunya nanti ya. jadi dengan memang plus minus lah ya, artinya em, yang dengan adanya privilege bisa mengambil talent mobility dari berbagai country, maka resiko kegagalannya terjadi ketika terjadi gap kecepatan suksesi yang boleh jadi lebih lambat dibandingkan kecepatan hijack dari lawan, apalagi di teknologi kapan ya, Iya. isu Iya, hijacknya kan luar biasa, lebih baik luar mengambil biasa. yang sudah Kayak jadi, banking kira-kira zaman gitu dulu ya. ya. Oke, Hmm. baik. Kalau kalau gitu kalau boleh tahu dari Pak Hira dan Pak Didi, mungkin kali ini dari Pak Didi dulu, lalu Pak Hira, Ya. bagaimana Anda spotting the right successor? Hmm. The Dari right mana Anda success. tahu bahwa oh this is the right successor untuk posisi ini, untuk posisi ini, atau siapa sih yang kayaknya eh, akan Anda masukkan ke dalam succession pipeline gitu ya, yang tepat? How do you know? Jadi Silakan.
Jadi kalau kita bicara prosesnya, saya rasa kebanyakan dari teman-teman di sini dan juga Pak Hira sudah terkenal dengan nine box talent grid begitu ya. Nah ini memang Hmm. ritual di HR yang kita lakukan coach, itu menjadi ritual yang kita lakukan dan mau nggak mau harus itu ya coach. Jadi di Mm-mm. dalam setiap tanggung jawab seorang leader, apalagi dia leader senior begitu di regional terutama, itu tidak boleh tidak. Jadi setiap 6 bulan itu akan ada review mengenai talent ini, lalu selalu mereview siapa yang ready untuk posisi. Setiap itu ada KPI-nya. Setiap setiap leader itu dia punya tanggung jawab untuk build satu successor. Dan itu ada template yang secara proses kita kita inilah ikuti gitu. Nah, ada 2 hal yang kita lihat ya. Kita lihat dari 3 tahun ke belakang performance mereka di satu sisi. Lalu yang satu lagi adalah kita lihat potensinya. Nah, catatan di sini adalah ketika saya sudah belajar banyak mengenai potensi sekarang, Hmm. itu jauh yang dulu kita lihat sebagai potensi itu ada potensi kalau seseorang itu bisa deliver the business. That's potential, not as a leader potential. Itu salah satu mungkin kekurangan. Hmm. Keterbatasan pada asesmen yang ada, asesmen ya semacam assessment center atau yang lain begitu ya. Tapi itu kebanyakan kalau ditanya para leader di country itu, mereka mengatakan ini ready untuk pekerjaan saya to deliver the job. Jadi potensi untuk menggantikan itu dalam rangka to deliver the job gitu ya. Bukan sesuatu yang potensial. Mungkin Pak Hira konsepnya beda sekarang di Smart ya. Iya. Iya, jadi melihat pada past performance dan future potential. Tapi satu adalah kelemahannya mungkin future potentialnya pada potential to perform To kebanyakan waktu perform. itu. Iya. Padahal belum tentu itu menjadi potential to lead, betul ya, Tidak. pada Iya. future leadership positions. Dan Ya, Iya. performanya juga berdasarkan past performance, di mana ketika ada posisi berikutnya itu boleh jadi belum tentu relevan. tidak relevan. Apalagi Iya. Iya. dengan kecepatan perubahan teknologi seperti sekarang ya, kira-kira begitu ya, Iya. landscape bisnisnya Pak Didi. Pak Hira bagaimana Pak? Silakan, mungkin ada yang berbeda? Eh, saya cerita kegagalan deh. Kalau Pak Didi Hmm. kan kita keren-keren sukses ini kita bicara tentang Enggak, Pak. ya jadi Nanti ada gini gagalnya. Bu Lira, Ya, Coach Lira. Jadi eh, sambil ditunjukkan slide yang berikutnya Pak slide Adin yang itu kedua. kedua ya. Jadi kan kalau proses untuk kita building talent siapapun punya lah dan masing-masing mungkin punya caranya masing-masing dari mulai selection, bikin pool, development, deploy atau graduation ya. Karena talent di Excel dulu atau Excel Smart hari ini kita ada masa expire date-nya. Kalau misalkan terus-terus develop terus tidak ada deployment, ya berarti nanti graduated gitu ya. Nah, pernah Hmm. kejadian kita deploy, pada itu kita lihat itu shiny banget, nggak taunya begitu di deploy ke satu posisi yang lebih tinggi, freeze. Itu kejadian Hmm. tuh. Kenapa ya ini Hmm. kok jadi yang tadinya bersinar kok jadi bukan meredup lagi? Ini Hmm. matinya mati gelap nih. Hmm. Jadi ternyata orang itu apa yang ada di dalam kelas, apa yang ada di dalam development, apa ada yang di dalam coach mentoring itu ternyata di dalam reality itu is not the case itu, can be different. Hmm. Nah, Hmm. itu terjadi Bu di level satu level di bawah director waktu itu. Dan kita sebagai HR malu juga sih. Kita udah propose, kita deploy, sama-sama merasa bahwa itu satu ini kekurangan kita lah. Nah, makanya kemarin itu kita akhirnya munculkan bentuk developmentnya itu lebih besar di experience. Nah, di Hmm. experience kita itu eh, mungkin tadi ini itu slide selanjutnya. Nah, ini yang experience-nya tuh kita buat kita sebut pilot co-pilot project gitu. Jadi teman-teman yang kita identify sebagai talent, sebagai successor untuk satu level di atasnya, kita kasih chair sebagai co-pilot. Jadi pilotnya masih ada, masih hidup, masih ada di sebelahnya, bisa minum kopi, nyantai. Nah, dia experiencing di level di atasnya. Jadi ini kita bisa ukur dashboardnya si pilot tadi, apakah di waktu dia take over itu kondisinya parameternya normal apa enggak, turun apa naik apa lebih bagus. Nah, itu yang kita lakukan di periode-periode tertentu. Jadi kita memberi kesempatan kepada
successor itu untuk experiencing, untuk take over the seat, take over the kendali dari pilotnya, which is pilotnya ada di sebelahnya sih. Dari sisi resikonya sedikit karena memang ada di sebelahnya, terus dari sisi pengalaman itu real experience. Termasuk subordinatnya pun anak buahnya dari director itu report ke dia untuk certain period gitu. Jadi the matrix organization. Nah itu lumayan tuh. Jadi kita kalau memang freeze, memang kejadian kayak kemarin kita tahu duluan tuh. Kalau kita bisa sedikit tweak, kita improve, kita improve. Jadi ini learning curve yang kita dapatkan dari situasi kegagalan deployment dari talent itu. Sepertinya kalau konteksnya Excel itu kita banyakin di pola-pola experience base-nya, di mana Hmm, si mau itu perusahaan, mau itu si karyawannya sama-sama mengurangi resiko kegagalannya lebih besar. oke. Itu mungkin. Jadi eh, langsung trial pada seat itu masih didampingi oleh the real yang pegang posisi itu sebagai ya, co-pilot. ya, Sambil selama proses itu ya ada mentoringnya oleh yang co-pilot itu sekaligus ada proses coachingnya juga ya, gitu ya. Dan dengan ada yang berbeda. development yang lain gitu ya. Ada Ya, development capability-capability yang lain seperti ya, pada aspek-aspek leadership, bisnis dan ya. strategi. Kira-kira gitu ya. Oke. Coachingnya kita arahkan supaya kan aturan coaching itu kan tidak boleh dari direct superiornya ya. Ya, ya. Coachingnya bisa juga internal, bisa juga eksternal. Sayangnya Mm. eksternalnya saya nggak bisa sebutkan di forum ini, cuma mungkin tertulis di ini kita. Kira-kira gitu. Rahasia sih Bu, nggak boleh dibilangin. Oke. Iya, iya, baik, baik, baik. Ya. Nah, baik kalau gitu kita coba ya. Terima kasih Bajik. Jadi kalau saya simpulkan dari sesi yang pertama ini, silakan kalau sudah mulai ada pertanyaan boleh taruh di chat ya. Eh, Kegagalan bisa terjadi jika terlambat melakukan succession planning sehingga keburu di hijack yang lain. Betul ya? Betul. Atau bahkan terlalu cepat melakukan proses promoting tanpa betul-betul pembekalan on the job trial dulu sambil masih didampingi atasannya sebagai co-pilot. Kira-kira gitu ya. Ya, Jadi terlalu lambat ya bisa jadi masalah, terlalu cepat juga bisa menjadi freeze tadi istilah Pak Ira. Betul ya? Kira-kira begitu ya. Baik, betul. nah sekarang boleh saya gali lebih lanjut pada segmen berikutnya Pak Didi terkait dengan apa namanya suksesi pada multi regions nih, multi countries, betul ya? Di mana boleh diceritakan sedikit Pak Didi kira-kira waktu itu pengalamannya adalah suksesi dalam konteks menyiapkan country manager begitu? Seperti apa Iya, kira-kira? Ya, boleh ceritakan? jadi kalau di Fujitsu itu, jadi yang menjadi perhatian adalah level country, tentu saja country head-nya. Ada dulu waktu Hmm. masih disebut country president, country head begitu ya. Hmm. Plus minus one-nya. Ya. Jadi kalau boleh ditayangkan Oh, struktur dual. organisasi, Boleh ditayangkan dan itu yang ya. struktur organisasi kurang lebih Fujitsu dulu strukturnya seperti ini, sehingga yang menjadi tanggung jawab untuk kita selalu lihat adalah posisi penting yang ada di box yang ada bordernya ya, jadi country head-nya. Hmm. Lalu kemudian kita ada setiap negara itu ada country business unit head, begitu ya. Hmm. Ada application services, infra services, managed services, lalu ada country sales head. Teman-teman lihat ada COC dan non COC begitu ya. COC itu adalah Japanese Originate Company. Jadi mereka sebagai perusahaan Jepang masih punya apa namanya hubungan khusus dengan perusahaan-perusahaan yang Jepang. Jadi handle-nya memang harus sama Jepang begitu ya. Sehingga ada yang non COC juga. Lalu ada function di sana. Nah, yang menjadi tanggung jawab adalah di level dari country itu dan itu dilakukan review secara reguler dan memastikan kalau slide berikutnya itu teman-teman juga mungkin sudah aware mengenai Nine-box ini, dilihat dari sana. Lalu ada selalu yang kita review adalah slide berikutnya, siapa yang kira-kira akan menjadi apa namanya successor, lengkap dengan keterangannya di Nine-box itu di mana, job title-nya apa, lalu catatan penting ada di sana, dan kita kelompokkan yang paling bawah itu yang paling lama, over 36 months, begitu sampai yang paling atas itu bahkan sekarang pun ready. Tapi percayalah teman-teman dan Bapak Ibu, orang yang nangkring di garis hijau itu, di box hijau paling atas itu jarang sekali gitu ya. Pak Hira pun saya rasa begitu juga Pak. Enggak.
Benar-benar. Itu sangat sangat Jarang yang ready ya. Ini jarang yang pengennya di sangat situ ready. tapi jarang yang ready ternyata. Iya. Apalagi ya, apalagi waktu itu IT company yang cuma luar biasa. Tetapi Mm-mm. Pak Hira jangan iri sama saya karena being in the region itu saya punya luxury sekali lagi. Hmm. Iya, Ketika terjadi bisa diputer drama, ya antar negara ya, Pak iya. Pak Pak Didi ya. Iya, jadi kalau boleh cerita sedikit, waktu itu 2014 itu terjadi drama di Malaysia di mana presidennya, country head-nya itu keluar, lalu digantikan, dan itu tidak sampai 1 tahun juga keluar. Nah, terus disusul lagi oleh finance director-nya keluar, dan HR director juga keluar. Nah, sehingga Hmm. kita harus betul-betul ini emergency situation di Malaysia gitu ya Pak Hira. Bayangkan Hmm. kalau kemudian suatu country udah ini bolong betul gitu. Itu kepanikan Hmm. yang luar biasa. Jadi Hmm. kecepatan kita Hmm. untuk kemudian mendevelop itu tidak seideal yang kita bayangkan dalam proses begitu. Sehingga itu Hmm. adalah emergency dan saya pun akhirnya harus turun ditugaskan ke Malaysia untuk kemudian menjadi HR director di sana juga ngerangkap tiga Hmm. tiga role. Saya di region sebagai HRBP untuk leadership team di headquarter. Saya juga sebagai head dari HR operation yang bertanggung jawab untuk beberapa project itu tadi. Lalu saya juga country director untuk di Malaysia. Nah, ini sesuatu Hmm. yang luar biasa. Saya itu sangat stressful saat itu, begitu ya. Gak apa-apa Tapi asal kompensasinya 3 ya, oke juga kayaknya. memang gitu ya Pak Hira ya. Oh iya. Kalau usulannya konselira bisa diterima, saya akan kembali ke masa lalu ya. Ya Gitu. ya ya ya. Nah, Oke, sehingga jadi sometimes yang di regional itu jadi harus turun gunung mendobel-dobel ketika belum ada yang siap ya pada level itu gitu ya. betul. Karena terus Ya. ya Coach Ila. Jadi sampai kemudian kita menugaskan seseorang dari bisnis unit di headquarter untuk turun ke Malaysia menjadi acting headnya gitu ya. Lalu saya juga Hmm. turun acting juga di situ. Lalu kita membuat sesuatu untuk kemudian make sure bahwa talent-talent itu masuk. Tapi akhirnya juga harus belajar dari luar, Pak. Hmm. Gitu. Gitu Coach Ila, kurang lebih ini ya ceritanya gitu ya. Eh, Hmm. oke, jadi ketika terjadi gap itu ada yang dari region kemudian mendobel Iya. posisi Hmm. director pada beberapa negara tertentu, kira-kira begitu ya. Hmm. Dan kalau boleh tahu nih, biasanya eh, kuat berapa lama rata-rata by average gitu ya, sehingga karena itu kan Uh, pasti akan sangat stressful. Dan how do you manage the stress gitu Pak, dan sampai everyone? berapa lama itu sampai sampai pekerjaannya selesai, Coach? Iya, jadi kalau saya sampai Hmm, pengganti saya juga dapat juga, hmm, baru saya boleh hmm, pergi. hmm. Yang tadi acting sebagai country head itu juga baru kembali lagi ke Singapura setelah presiden baru dapat begitu. Jadi itu memang mau nggak mau, Mungkin yang paling unik ya. silakan, Coach. Halo, ya, Iya tadi cek Coach cek. sudah putus. Nah, silakan. Eh, Terdengar, suara saya masuk? terdengar. Oke, maaf ya. Tadi kayaknya ke Masuk, masuk, distract ya. terdengar. Mm-mm. Ini tantangan mungkin yang paling unik adalah cross culture. Hmm. Betul ya, pada konteks regional ini. Hmm. Nah, itu yang mungkin pada saat Leaders Association itu menjadi satu keunikan tersendiri ketika tidak hanya harus ready pada posisi itu, tapi juga culture fitnya. Saya pinjam tadi istilah Pak Hira, ada culture fitnya itu juga harus ready, padahal kan juga itu beda culture ya yang Ya. dia siapkan. Jadi double pekerjaan, positions dan culture di mana negara itu berada. Itu bagaimana Pak Didi menyiapkan itu? Nah, itu sesuatu yang kita bahkan sampai selesai di Fuji itu belum selesai antara dikotomi Japanese culture itu dengan Western atau orang-orang pada umumnya begitu. Itu belum selesai. Jadi em, sangat menantang. Kalau culture di antara non-Japanese itu sendiri, itu saya rasa tidak ada masalah. Karena mungkin sudah terbiasa dengan orang-orang yang kita bring in ke situ itu kan orang-orang multinasional juga ya. Jadi secara cultural itu sudah terbiasa untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda culture begitu ya. Hmm. Hmm. Apalagi Hmm. orang Filipina pindah ke Malaysia, orang Indonesia ke Malaysia atau ke Singapura itu it doesn't matter. Tapi yang menjadi challenge adalah ketika kita, that's why tadi masih ada organisasi yang khusus menangani perusahaan-perusahaan Jepang begitu ya. Karena itu sesuatu yang sangat sulit disentuh dalam waktu itu ya
Saya nggak tahu seperti apa sekarang, tapi waktu itu adalah menjadi isu terbesar. Culture itu memang bahkan di dalam perusahaan yang berasal dari mana untuk menjadi internasional pun itu juga masih struggling begitu dalam hal itu, Coach. Saya apa Hmm. eh, menghadapi masalah itu, tapi untuk yang lain-lain saya rasa tidak begitu menjadi masalah. Jadi lebih lebih smooth mempersiapkan untuk satu posisi dibandingkan dengan cross culture itu Ya, kecuali yang posisi Jepang tadi ya, Coach ya. sebenarnya gitu ya. Terutama ketika betul terutama ketika tadi ya yang lain. Dari Pak Hira mungkin ada pertanyaan untuk Pak Didi? Silakan. Eh, Memang kalau kebetulan kita juga satu grup dengan di Asiata Group ya. Waktu pas masih Eksa Asiata, kalau hari ini kita punya dua parent, satu Mm-mm, Asiata mm-mm. di Malaysia, yang Iya. kedua Sinarmas Group. Nah, Mm-mm. memang eh, kebetulan waktu kita sebelum merger, kita culture-nya itu di-align dengan Asiata, which is semua Hmm. subsidiary itu harus align di dalam culture yang sama. Ada yang unik dua atau satu atau dua, tapi selebihnya tuh harus sama. Sehingga itu memperkecil resiko eh, culture gap kalau mau ada perpindahan antara OPCO, antar perusahaan, antar negara. Karena Ya. itu perlu untuk kita persiapkan. Nah, mungkin buat Pak Didi gini, eh, yang yang paling sulit itu adalah terkait kalau misalkan terkait dengan eh, culture-nya mungkin di dalam institusi perusahaannya bisa di-manage. Tapi kalau kita bicara tentang challenging di negara yang berbeda, itu saya tuh pernah beberapa kali yang didatangkan ke Excel Asia atau waktu itu jadi sulit karena tidak bisa mingle dengan Yes. country-nya. Kebetulan kemarin waktu itu kita datangkan dari Robi, dari negara masih di Asia Selatan. Dan kita juga beberapa kali coba kita kirimkan ke negara yang berbeda juga punya challenge yang sama. Jadi country and culture itu ternyata punya signifikan impact Sangat, Pak. saat itu ya. Hmm. Jadi bukan cuma di entity korporasinya. Kita pikir di korporasi sudah selesai. Kita align di level korporat aman. Ternyata enggak. Ya. Terkait dengan country-nya itu matter, really matter. Itu Mm. sama nggak Pak Didi yang terjadi? Sangat sama, Pak. Kalau boleh sharing cerita saya sendiri ya. Wah, saya Hmm, sebagai orang Jawa yang masuk ke lingkungan Kiasu Singapura agak agak hmm, agak hmm, perlu penyesuaian begitu ya. hmm, Jadi saya harus stretch myself untuk lebih apa ya step up begitu karena ya tahu sendiri lingkungan di budaya di Singapura sangat sangat anu ya Pak tek 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 begitu hmm, ya. Em, Banyak hal yang sebenarnya bisa saya ceritakan. Tapi itu sebenarnya bagian ketika seseorang memang dia ada aspirasi itu yang kita temukan keindahannya ya. Itu seolah-olah dia sudah prepare juga untuk sesuatu yang berbeda. hmm, Beda kalau memang langsung dikirim gitu ya Pak. Itu sangat hmm, berbeda. Sehingga hmm, ketika kita review talent itu adalah pertanyaan pertama yang waktu itu saya lakukan ketika mau bawa orang dari Filipina misalnya gitu ya. hmm, Itu mengenai sebenarnya apa di balik aspirasi dia itu yang penting Pak. Itu hmm, kemudian akan mengatasi segala rintangan yang mungkin ada begitu ya. Tidak hmm, semuanya survive, tapi kebanyakan survive Pak. Ya, Iya. itu hmm, ada aspek culture-nya juga gitu ya. Tapi em, saya membawa satu orang dari Indonesia di posisi legal itu tidak hmm, survive, Pak. Jadi dia minta balik, hmm, gitu ya. Oke. Ah, tapi dari negara lain relatively lebih lebih Lebih. Ya. Ya. saya Jadi menggali the reason behind the aspiration. Nah, ini menarik Pak Didi. Ini mungkin juga kita perlu belajar juga karena kami di Fana itu kan juga cukup banyak mendampingi transition ya, leadership transition ketika salah satunya tidak hanya ketika eh, akan dinaikkan, artinya akan menjadi suksesor, tapi juga ketika baru menempati posisi tertentu dan pada beberapa case adalah ketika transisi ketika ditempatkan di regional. hmm. hmm, Nah, apakah betul? Mohon pandangan dari Pak Didi dan juga mungkin Pak Hira juga ya. Apakah betul begini? Apakah memang orang Indonesia cenderung lebih banyak tantangannya ketika akan menjadi suksesor pada level regional dan global dibandingkan orang-orang dari negara lain untuk datang ke negara lain termasuk ke Indonesia? Gimana Pak Didi? Dari pengamatan dan pengalaman selama di Asia Pasifik, silakan. Confirm, Coach.
Hmm. Apa yang bikin orang Indonesia jauh lebih sulit buat beradaptasi ketika dia naik level di luar ya. Jadi bukan jago kandang nih ya, tapi di luar Hmm. Indonesia. Apa yang paling menjadi tantangan bagi orang-orang kita sih, Pak? Kalau Yang boleh tahu? pertama adalah ini menyangkut ini ya, karena kita sudah di workplace gitu, ya. Menyangkut cara kerja, coach. Hmm. Cara kerja itu tempelannya banyak ya, gitu ya. Hmm. Termasuk kenyamanan seseorang kita bekerja, begitu ya. Ya. Hmm. Saya beberapa kali risih karena ketika balik ke Indonesia lagi itu ada beberapa direktur bahkan tasnya aja dibawain orang gitu. Which is Ah, not oke. happen in Singapore gitu kan. Jadi Ya, ya. aspek yang satu hal yang itu mungkin cara kerja dan juga budaya dan yang dihidupi memang berbeda. Lalu yang Hmm. kedua adalah jangan lupa bahwa ketika mungkin karena saya dari keluarga Jawa ya, Bapak Ibu ya, aspek Hmm. bahwa kita harus kompromi, harus kemudian mengalah untuk capai harmoni, bahwa Mm-mm. asimilasi itu lebih penting, apa Ya. namanya, em, Kerukunan lebih penting kerukunan itu lebih harmoni. penting. Itu Hmm. menjadi sangat stretching yang luar biasa untuk saya juga ketika harus berhadapan dengan orang-orang Singapura yang sangat straightforward. Itu salah satu yang harus Oke, dilupakan juga. Hmm. jadi lebih nyaman mungkin ya kalau menjadi leaders di Indonesia karena banyak secara kultural itu banyak yang meladeni gitu ya dan kenyamanan Iya, itu hilang kalau harus di luar pada posisinya bahkan lebih tinggi gitu ya. Ya. iya, Yang kedua mungkin speed ya, speed tadi speed bekerja, speed pengambil keputusan. Yang terakhir adalah Hmm. assertiveness berarti ya. assertiveness. Betul ya, Persis, ya. berani untuk bilang tidak, berani untuk men-challenge kebalik, berani untuk Hmm. pushback itu yang di sini kelihatan kurang sopan, sementara di luar kalau nggak begitu sudahlah, belum Iya, Ya. tidak survive, kira-kira gitu ya Pak Didi ya. Ya. iya. Oke, Saya menarik, pernah menarik. diomelin sama anak buah gara-gara mau traktir ulang tahun. Sok Mm-mm. gaya pakai Indonesia. Didi, don't do that. Hmm. Bos traktir anak buah ulang Privacy. tahun nggak boleh. Iya, jadi Hmm. termasuk gak kultur ya. Kalau di Indonesia kita mungkin bekerja biasa, oh ya di kantor tuh keluarga kedua. Di sana enggak, Iya, kolega, kolega, keluarga, kalau keluarga, Hmm. kira-kira exactly. begitu ya. Oke. Baik dari teman-teman, dari semuanya kita akan akhiri case ya untuk yang Fujitsu kita akan pindah ke Pak Didi. Tapi sebelum ke Pak Hira, ada pertanyaan, ada mungkin tanggapan dari case di Asia Pasifik oleh Pak Didi. Silakan. Baik, saya lihat sudah ada beberapa di chat, tapi masih ada tujuannya ke Pak Hira. Ada yang kepada Pak Didi, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau digali dari pengalaman beliau menyusun successions di berbagai negara gitu? Ada? Boleh bertanya? Boleh, silakan. Dengan siapa Pak? Mohon maaf, Pak Adi. Silakan Pak Adi. Saya dengan Adi, Pak Didik. Kebetulan saya juga sekarang bisa di Singapura. Oh, Nah, eh good. oke, siap. ya, Ini termasuk yang survive sebenarnya ya. Selamat Pak. Silakan, silakan Pak. Sesama bis kota, Pak. ya, ada dua pertanyaan sih Pak. Yang pertama terkait dengan relokasi. Tadi Bapak singgung sedikit mengenai Ya. talent relocation gitu ya. Nah, ini saya pertanyaannya adalah seberapa terbuka mungkin perusahaan Bapak Hmm. untuk memindahkan lokasi pekerjaannya instead of memindahkan orangnya. Karena kan kadang-kadang banyak sekali profesional yang mereka terkendala untuk relokasi karena masalah keluarga atau alasan yang lain gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua tadi mengenai retention, Pak. Nah, ini Hmm. kalau kita tadi mungkin kalau menyimak dari Pak Hira juga kan ada retention plan termasuk dengan Hmm. co-piloting segala macam. Ya. Nah, ini kadang-kadang kita tidak bisa menciptakan pekerjaan atau posisi yang cukup cepat untuk bisa mengcater perkembangan dari si talent ini sendiri, sehingga sudah keburu dilirik oleh perusahaan lain. Nah, ini strategi terbaik apa sebetulnya Kak untuk mengatasi ini? Karena kadang-kadang pull factor ini lebih lebih kencang gitu ya, baik dari sisi kompensasi, mungkin career opportunity-nya, seperti itu. Mungkin itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Makasih Pak Adi. Silakan Pak Adi. Saya dulu ya, Pak. Ya, Memindahkan saya. pekerjaan atau memindahkan orangnya begitu ya. Pertama, Pak, sebelum saya di Fujitsu di HP, itu agak akal-akalan sedikit. Karena saya juga responsibility to Asia Emerging Countries, tapi tetap di Indonesia. Mereka mau ngirit dan supaya saya tidak terbentur budaya meskipun saya traveling ke Pakistan, ke Bangladesh gitu ya. Nah, itu sesuatu yang model yang berbeda. Kalau Fujitsu itu ada pekerjaan yang karena waktu itu Malaysia sangat itu ya, maju sekali di sana dan multi language juga ya Pak ya di sana kan. Itu ada Global Delivery Center yang di setup di sana. Nah, itu orang-orang dikirim ke sana semua Pak. Relokasi biasanya adalah cut off.
Jadi mereka pergi ke sana meskipun nggak bring my history in Indonesia atau di negara lain, lalu mereka menjadi karyawan baru di sana kalau mereka willingly. Dan itu diuji ya Pak. Kalau orang sudah ragu-ragu, wah enak aja nanti masa kerja saya. Tapi kalau mereka sudah semangat oke, pergi ya sudah pergi ke sana. Nah, kalau soal retention itu banyak hal. Kami menerapkan untuk setiap country leadership team, country head begitu ya. Ada long term incentive plan yang itu 5 tahun. Mereka di berapa miliar kita secure begitu. Tapi pembagiannya adalah setiap tahun. Jadi setiap country head itu mestinya kalau mereka termotivasi drive-nya itu adalah uang begitu, itu cukup aman. Tapi kadang-kadang nggak uang ternyata Pak. Itu kalau dari saya Pak Hira mungkin tambah. Oke. Sedikit menambahkan Pak Adi. Kalau terkait dengan pertanyaan kedua tentang retention, kan kita udah biasa ya di beberapa perusahaan yang ada agile way of working ya. Agile way of working, jadi ada struktur tribe, struktur squad yang memang kita develop, kita buat di level corporate, di mana yang jadi tribe leader, yang bisa jadi squad leader itu eh, tidak harus di dalam level atau grading yang sama. Jadi siapapun bisa jadi tribe atau squad di dalam program project itu, which is itu bisa 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Dan itu pun pekerjaannya itu betul-betul ada certain KPI dan certain bonus. Bahkan kalau kita bicara kemarin waktu kita bicara di Excel Asiata, bonusnya itu bukan terhadap labor cost, Pak. Kita taruh terhadap certain persentage dari EBITDA. Jadi kalau kita bisa menghasilkan dari proyek itu margin EBITDA misalkan ada tambahan sekitar 100 miliar. Nah, 10% dari sana itu kita berikan ke karyawan, ke grup tribe-nya itu. Jadi dan ini menjadi solusi buat teman-teman yang udah benar-benar udah ingin menunjukkan bahwa dia mampu, silakan masuk ke sana. Karena apa, rekrutannya itu voluntary. Jadi kita buka posisinya, kita identify apa yang harus dikerjakan dan deliverable-nya, kita buka buat teman-teman siapa yang mau ikut. Nah, itu kurang lebih populasinya itu sekitar 20-35% lah ikut di squad sama di trap itu. Itu salah satu cara kita untuk mengatasi orang-orang yang udah kebelet pengen pengen segera ke level yang berikutnya Pak. Nah, gitu dari Yang saya. kira-kira agak-agak rentan tergoda gitu ya Pak Hira ya. berarti ya. Karena itu Tapi prinsip ya. ya karena itu memang apa terlihat tampil, terlihat deliver, apalagi uangnya juga nggak sedikit, lebih besar dari bonus itu saya pikir cukup mengcover banyak level dari Maslow. Kalau saya lihat itu Bu Lira dari saya tambahannya, mudah-mudahan menjawab. Bu Lira Oke, masih belum? baik-baik. Makasih semuanya terjawab ya Pak Adi. Kira-kira gitu ya Pak ya. Artinya tetap bagaimanapun pada proses succession planning harus simultan dengan retention planning saat yang sama. Betul ya? Jangan sampai calon-calon successor yang lagi di develop dan dipersiapkan ini keburu sebelum sudah menempati posisinya sudah keburu ada yang menggoda ya, yang lebih lebih menarik dibandingkan yang di dalam lagi dipersiapkan. Kira-kira gitu ya. Oke. Baik, baik boleh. Terima kasih banyak Pak Didi. Saya akan pindah ke Pak Hira ini untuk membedah lebih lanjut tentang case-nya Excel Axiata. Saya tidak akan banyak bertanya dulu karena sudah ngantri nih yang sudah nanya ke Pak Hira. Saya akan mulai dari Bu Novi. Silakan Bu Novi, boleh ditampilkan di layar. Nah, ini yang Anda ingin menanyakan apakah talent management masih relevan apabila dikaitkan dengan tren kualifikasi jabatan yang membutuhkan pekerjaan minimal 3-5 tahun. Artinya perusahaan pengennya pro hire yang sudah setengah matang gitu ya Bu Nafi ya. Boleh dielaborate Bu pertanyaannya lagi kalau ada mau tambahkan ke Pak Hira silakan. Betul, Bu Lira, terima kasih waktunya. Jadi Pak Hira, saya melihat ini tren ya Pak ya. Memang ya tadi pro hire ya. Jadi kita di sini bicara talent management dan saya sangat sepakat dengan Pak Didi bahwa talent management itu matter of time ya Pak. Butuh waktu 2 tahun itu sangat bagus kalau bisa menghasilkan satu talent ya. Itu pun kalau ada hasilnya ya Pak ya. Karena proses itu tidak, walaupun prosesnya benar, tidak selalu menghasilkan hasil yang tepat. Nah, pertanyaan saya ke Pak Hira dengan
tadi kan sudah di level apa, di level yang tinggi ya. Tapi kalau untuk Hmm, level-level kita kan, kalau istilahnya talent management kan pengennya kayak menanam menanam benih ya Pak ya. ya, Pengennya ya, seperti itu, tapi cepat. ya, Kita ya, pengen instan, tapi cepat, tapi kita tanam benih supaya corporate culture juga kemakan sama anak-anak ya, baru. Tapi ya, trennya bukan begitu kalau saya lihat. Trennya ya. tuh lebih kepada yang tadi pro hire. Pro Hmm, hire apakah hmm, bagaimana, apakah kita masih relevan nih ngomongin masalah talent management? Kenyataannya pro hire lebih banyak kok yang terjadi. hmm. Yang tadi kecepatan Ya, antara bisnis dengan ya, karyawan kita di hijack oleh perusahaan lain. Nah, kita ya, tumbuh lagi kan tidak mudah. Kira-kira begitu Pak ya, Hira, ya, secara siap ya. praktiknya seperti apa? Terima kasih. Ya, kalau Bu Novi, kalau kita sama-sama lihat ya, ternyata industri kita tuh beda-beda. Oke. Ada industri yang lebih ke dia organik, yang dia Hmm, nurturing resources-nya dari bawah, terus ya, sampai ke atas, naming lah, kayak model Astra, Telkom itu perusahaan-perusahaan yang dari bawah muncul. Tapi juga organik. ada banyak perusahaan-perusahaan yang nggak sabaran nih. Ya, eh, Startup kemarin 2-3 tahun kemarin kan ya, painful buat kita. ya, Gila betul. banget tuh ngasih attraction Ya, kepada tiap ya, orang kita gaji 2-3 kali. Tapi kalau betul. sekarang udah mereda sih karena mereka udah suffer karena mereka bukan pakai balance sheet tapi mereka business value. Jadi perusahaannya udah terlihat bagus dia jual. Nah, Ya, betul. karena kebetulan juga teman-teman banyak yang melakukan seperti itu Bu karena memang objektif company-nya itu dia nggak peduli karena dia labor cost itu dia cover jadi Hmm, masuk ke dalam bagaimana membuat korporasi ini menjadi bagus bukan bagian dari labor cost jadi angka berapapun dikasih ya, dan untuk yang model bisnis model kayak begini udah nggak zamannya orang HR yang munculin tentang talent berarti lu ngapain hmm, sih kagak ngerti ya, sama bisnis kita jadi kalau betul. kita masuk di perusahaan seperti itu ya jangan jangan suka suka genitan munculin talent management nggak Hmm, laku tuh udah ya, pasti betul. disikat tuh habis udah jadi Ya, betul. eh tapi nah, kalau untungnya saya tuh ada di dalam organisasi yang apa ya paro-paro ya kadang-kadang Hmm, juga pakai organik kadang-kadang juga pro hire organik. ya jadi kalau di Excel nih Bu Novi pengalaman apa sharing aja kita Hmm, tuh untuk beberapa function yang kan sekarang kita untuk data science, data analitik itu kan bukan cuma di expertise-nya saja, tapi juga hmm, di data integrity-nya. Jadi dari mulai EDM, Engineering Data Management, terus bicara data analitik sama data science, termasuk UI UX-nya, itu saya udah nggak mungkin saya pakai cloud management. Udah saya jebret, saya cari sampai ke negara Amerika Selatan, ke ya. segala macam, saya kejar, saya ambil, saya taruh di sini. Ada sekitar 100 orang, Bu, data Hmm, saya ada di tempat Excel. Itu untuk gimana caranya supaya bisnis kita itu, karena kita bisnisnya convergent, mensupport banyak industri, finance, commerce, segala macam, disupport oleh telco, kita nggak mungkin, Bu, untuk mendevelop orang-orang ini hanya dengan organic nurturing dari dalam. Itu kita pro hire. Tapi ada beberapa leadership dan beberapa fungsi yang kita bisa nurturing dari bawah. Slide paling terakhir mungkin bisa ditunjukkan Pak Dento. Silakan Denito boleh? Ya. Nah, maaf saya pakai slide sedikit, nggak sekeren Pak Didi. Pak Didi kan semua di luar kepala. Kalau saya harus agak-agak pakai slide. Mohon izin Bu Novi, maaf. Pak Didi itu slide terakhir. Nah ini cara kita kan di Excel Smart itu Excel Asiata kemarin itu kan layernya cukup pendek Bu, cuma 4 layer. Jadi supaya eksekusinya cepat. Nah kita juga pengen buat bahwa yang namanya successor dari dalam itu cukup banyak signifikan, tapi kita juga tidak mendenied bahwa perusahaan ini juga mendapatkan resources dari dalam. Kalau untuk konteksnya Excel, untuk makin ke atas itu makin susah cari, Bu, dari dalam. Sehingga untuk yang group head menjadi C, itu cuma 57% success-nya. Selebihnya itu diambil dari luar. Ya, ya. Jadi kalau boleh didiferensiasi, Bu, slice and Ya. dice di korporasi kita ini, mana yang kita bakal nyerah kegenitan juga kagak akan mampu, kita udah nyerah aja pakai pro hire, tapi untuk beberapa fungsi, beberapa area, kita believe development kita bisa Ya. kita tunjukkan. Nah, ini yang sebelah kanan ini saya coba kasih, karena orang-orang di sana itu kan di luar HR males ngomong sama kita, Bu, pakai parameternya HR. Nah, makanya saya pakai parameternya bisnis, EBITDA per employee, revenue Ya. per employee, termasuk cost per
revenue sama cost per EBITDA itu yang saya munculkan ukuran bahwa menunjukkan bahwa dengan sukses yang kita lakukan seberapa produktif karyawan kita untuk mensupport bisnis. Kurang lebih kalau dari saya, Bu Novi, mudah-mudahan menjawab. Kalau nggak menjawab, mohon maaf aja. Salahin Bu Lira. Oh, wong saya disuruh ngomong nggak ada apa-apa, suruh ngomong. Yang Dah, diminta tanggung jawab Bu Lira lagi iyalah lempar. Bu Lira lah. Kalau Oke. begitu saya karena diminta tanggung jawab boleh minta izin elaborasi pertanyaan Bu Novi dulu ya sedikit ya. Ya, ya. Jadi mungkin gini, ini kan adalah sebuah dilema yang sangat umum Yes. kita kalau di human capital yaitu buy versus build. Betul nggak? Kita Ya, mau betul. build dari dalam secara organik dengan leadership succession, talent management, Yes. atau kita mau buy dengan pro Baik, hire betul. biar cepet karena target performance teh harus cepet kejar kan gitu ya. Sementara development butuh proses, belum ada godaan-godaan dari luar. Pertanyaannya mungkin begini, bukan which gitu, bukan apakah lebih baik buy atau build, tapi pertanyaannya mungkin ke Pak Hira dan juga nanti Pak Didi bisa dijawab kapan, Oke. when, kapan Ya. kita harus pakai buy, Oke. Ya. pro hire, Kapan? dan Ya. kapan kita harus pakai build secara organik Betul. dari dalam, mangga. Betul. Silakan Pak Kalau Hira lalu Pak saya Didi. itu kita bisa jawab 1 tahun sebelumnya, Bu. Jadi gini, biasanya kalau kita tuh 1 tahun sebelum, misalkan nih, nanti bulan Oktober November tuh biasanya kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi sama orang Kopstat tuh. Sama orang Kopstat ngobrol tentang bagaimana bisnis ke depan dan apa yang kira-kira relevan untuk HR bisa support, terutama dari sisi kompetensi. Nah, itu kita identified, Bu. Misalkan untuk tahun 2026, saya identified bahwa 5G itu udah mulai terlihat hilalnya dan itu akan jadi masis buat Ergonom Indonesia Telco. Which is sekarang ini kan masih di B2B, belum B2C. Oke, capture. Jadi misalkan saya identified sekitar 12-13 kompetensi yang saya butuhkan. Nah, Oke. pada saat kita tahu, ternyata 5G boro-boro di kita, se-Indonesia Raja juga kagak ada, ya udah, Ya. ke laut aja. Jadi jangan sok ngedevelop orang, kita juga kagak Ya. ngerti, jeder udah. Ini kita Oke. kompetensi ini kita cari di luar. Terus Oke. kita divisi yang lainnya lagi, fungsional ataupun yang leadership. Nah, kita identify itu dan kita putuskan. Begitu di bulan Oktober, November, Desember, kita udah punya plan development kita, mana yang kita in-house, yang mana yang kita outsource. Kurang Oke. lebih itu. Kapannya itu jawabannya. Iya. Dari Pak Didi ada tambahan mungkin kalau dari pengalaman? Kalau Kalau tadi Pak saya Hira adalah berdasarkan analisa kebutuhan bisnis 1 tahun ke depan ya, kira-kira gitu ya. Ya, ya. Silakan Pak Didi. analisanya, antisipasinya mirip, tapi implementasinya Ya. berbeda karena kami itu industri yang kepepet terus tiap hari gitu ya. Jadi moodnya itu adalah mood kayak amigdala hijack gitu ya. Jadi memang, nah itu kami engage dengan eksternal consultant untuk mengupload orang-orang di market itu siapa nanti yang kita akan Oke. hire gitu. Jadi itu ya nggak mau kita harus belanja gitu ya, bukan build begitu ya. Nah, itu coach. Waktu konteksnya Coach Didi terpaksa banyak yang karena the power of kepepet tadi ya, terpaksa lebih banyak talent scouting dari luar ya, talent Betul. radarnya harus kuat ya. Iya. Mungkin bahkan gini, artinya gini, kalau saya boleh ambil kesimpulan, kalau diambil dari pengalaman tadi Pak Hira, bahwa itulah pentingnya human capital, terutama yang mengurusi talent ini, menjadi bukan hanya business partner, tapi betul-betul business driver ya. Artinya bagaimana mapping betul kebutuhan bisnis ke depan seperti apa, karena itu mendrive bisnis yang kira-kira tidak akan cepat catch up, langsung aja putuskan untuk pro hire, yang masih bisa menunggu atau bisa tersedia readiness-nya, availability di dalam, itu lebih baik dilakukan secara organik, paling tinggal diakselerasi, kira-kira gitu ya. Iya. Betul ya Pak Ira ya? Artinya Iya. berpikirnya harus human capital harus betul-betul strategik gitu kan ya? Iya. Betul. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Novi pertanyaannya. Saya akan coba elaborasi lagi dari ini, mangga silakan Mbak Nanda. Boleh Mbak Nanda bisa di spotting. Banyak ini Pak Hira pertanyaan ini. Bagaimana memastikan role pilot dan co-pilot ini bisa pas gitu ya? Ya silakan. Mbak Nanda boleh digali sendiri langsung dari Pak Hira. Silakan. Bu Lira, nanti ke depan tolong dipastikan jangan nanya aja yang susah-susah gitu. Ya, tolong ya. Ini enggak. Yang nanyanya gampang dapat hadiah dari XL gitu ya Pak Hira ya. Dapat paket data 1 tahun gratis ya Pak. Dapat paket data setahun. Silakan. Ini Mbak Nanda. Makasih Pak Hira, Mbak Lira, dan
Nah, Didi, jadi sebenarnya tadi tuh aku tertarik dengan konsep experiential learning gitu ya, Pak, yang Ya, tadi Bapak jelaskan. ya, Karena sebenarnya kan common banget tuh, Pak, kita menyiapkan talent gitu ya. ya, Tapi begitu orang itu di deploy ternyata ya nggak bagian. matching aja gitu ya. Hmm. Padahal dari catatan performance gitu Ya, udah oke, assessment hmm, udah oke. Nah, hmm, cuman tadi sih Pak, aku tuh nggak kebayang gitu ya Pak, proses pilot and co-piloting ini dalam konteks implementasinya gitu. ya, ya, Karena kan kalau kita bicara misalnya ada dua orang yang mengerjakan dalam tanda kutip gitu ya Pak, ya, shadowing the positions, ya, itu pembagiannya akan seperti apa? Apalagi ini kan hmm, posisinya juga bukan posisi operasional lagi ya yang kita bicara, ya, ke posisi leadership gitu. ya, Bagaimana sih kita mengimplementasikan kedua ya, position atau orang ini gitu ya untuk oke, bisa menjadi shadowing gitu. oke, Terus yang kedua, aku juga jadinya curious gitu ya Pak. hmm, Em, Posisi ini tuh berarti kan kalau misalnya orangnya di shadow itu kita ya, berarti memang disclose apa undisclosed gitu ya Pak berarti apa? ya, Gitu ya? Oke, udah nih kita ya, kasih tahu bahwa you are the one that we choose to be the hmm, successor of this position gitu. ya, Atau seperti apa? Karena oke, um, ya with my experience itu biasanya itu kan cuma catatannya HR aja tuh ya Pak. ya, 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 Jadi siap, siap, dokumennya HR, oh ini ya, successor nominationsnya kita gitu. ya, Nah yang ketiga tadi sih Pak, apakah posisi ini jadinya tadi memang ya udah dia fully assigned bener-bener ya, acting as the ya, misalnya as the director, as the chief, atau misalnya dia memang masih double hatting with the current position kayak gitu Pak oke, Hira. siap, Thank you. siap. Thank you, Bu Nanda, membuat saya hidup saya sulit. Ini, Bu, eh jadi kalau dari pengalaman di Excel ya bisa cocok, bisa enggak ya. Gini, yang pertama kita harus identify itu kan kalau kata Prof. Andreas dari Prasmul, guru saya di sana di Prasmul itu kan organisasi itu kan ada yang terbuka, ada yang tertutup ya. Itu tergantung maturity-nya kita. Jadi jangan sok merasa dewasa, jangan ngebuka sesuatu, jangan sok merasa dewasa. Itu hancur lebur tuh. Jadi kita harus harus cek dulu seberapa mature organisasi kita, cukup mature nggak untuk membuka hal-hal yang sensitif seperti ini. Sangat tepat Bu Nanda kalau misalkan di dalam situasi konteks yang misalkan kita belum terbiasa, jangan dibuka. Itu bisa perang badar tuh, jangan perang badar. Bisa ada yang ngutung tuh. Jadi memang kita harus ukur maturity-nya. Nah, kebetulan Excel juga painful banget ngejalani itu sampai ke satu titik suka nggak suka kita akhirnya kita believe mari kita buka sama-sama successor dan talent management. Jadi waktu itu kita buka semua definite position job holder itu dikasih tahu. Bahkan ikut mengidentifikasi suksesornya siapa. Jeder itu dikasih tahu semuanya. Wah itu ngeri-ngeri sedap tuh. Pokoknya lumayan lah. Tapi badai sudah berlalu, sekarang sudah menjadi BAU di Excel Spark seperti biasa. Jadi, nah terkait dengan pembagian role-nya, kan kalau misalkan ini untuk level director ya, kan N-1 yang jadi co-pilotnya. Itu co-pilotnya itu bisa jadi direct subordinate-nya, bisa juga dari cross directorate. Karena kan kalau untuk level director tuh yang banyak dilihat kan leadership-nya ya, bukan functional kompetensinya. Jadi eh, kita itu waktu itu untuk tempatnya inisialnya YDY, nanti tolong di browsing sendiri siapa itu. Nah, Ibu YDY ini Direktur IT sekarang lebih jelas ya. Nah, itu dia punya dua Kayaknya saya IT. kenal, Pak. Ya kenal ya tuh ya jadi tahu. Jadi nah dia tuh teridentifikasi dua successor yang jadi co-pilotnya dia. Dan itu di dalam periode yang berbeda. Jadi dan itu harus dikasih tentang waktu, Bu. Ada 3 bulan, 6 bulan atau berapa bulan lah suka-suka. Segimana kita bisa memberikan experience kepada successor ini. Nah, dan kita harus pilih KPI dan deliverable yang jelas. Jadi nggak boleh cuma suruh duduk manis di kursinya Bu bukan Bu kerja ketahuan deh. Ibu itu dan kita harus jelas deliverable-nya. Karena memang itu kita ukur nih. Lu KPI-nya beliau turun apa kagak? Nah, begitu turun cilaka. Boro-boro dapat penghargaan bisa jadi di graduate tuh dari talent management. Atau misalkan dia bahkan menjadi lebih baik. Nah, kita monitor dan setelah selesai periodenya kita harus take out dari karena ini harus dynamic, tidak boleh definite. Jadi harus dynamic dan dinyatakan di awal. Dinyatakan di awal untuk certain KPI. Kalau saya sih lihat tidak efektif kalau mengcover semua KPI
Tapi mungkin untuk beberapa KPI aja, mungkin 60% dari KPI cukup lah, maksimum. Jangan semuanya. Terus yang terakhir, ya, jawaban nomor 3 udah terjawab ya. Jadi ini betul tidak fully assignment, tapi hanya temporary. Kurang lebih gitu. Dan ini kalau mau saya, cara yang paling, saya tuh sampai hari ini resep ini tuh yang paling aman, tapi di satu sisi juga paling tempting untuk mendapatkan experience buat si successor. Untuk konteksnya Excel Smart ya, walau-walau buat Bu Pak, Nanda. Pak, ya. Pak Ya, Hira, Pak ya, Hira, mohon maaf tadi saya boleh elaborasi sedikit yang dari ya, Mbak Nanda. Ini kan yang suksesornya tuh jadi co-pilot, tapi yang ya, akan yang memang memegang posisi menjadi pilot kan, ya, kira-kira gitu pilot ya. ya. Betul. Nah, kalau tadi Mbak Nanda nggak kebayang, saya malah kebayang gitu ya. Hmm, Kebayangnya adalah ini kan bukan hanya kesiapan, yang kita lihat kan tadi kita kesiapan ya. Bukan, hmm, ini kan dalam rangka meningkatkan kesiapan untuk menggantikan ya ya, suksesor ini. Tapi untuk bisa masuk bahkan ke dalam proses temporary co-piloting ini, kan ya, itu sebenarnya dibutuhkan kesiapan dua pihak. Satu ya, adalah kesiapan si suksesor untuk bisa memegang sebagian hmm, KPI, hmm, accountability-nya, kira-kira hmm, gitu ya. ya, ya, Eh, dan belum tentu pengalaman oke, tapi itu katakanlah trial gitu. Tapi juga hmm, kesiapan yang pilotnya kan ya, ya, untuk ya, tidak sangat satu legowo sebagian KPI-nya dihandle ya mungkin saja menurut dia masih belum level nih kira-kira gitu hmm, kan. hmm, Dan kesiapan mental untuk aduh nanti kalau KPI-nya nggak tercapai gimana nih saya hmm, gitu kan. Jadi legowo tergantikan dan legowo kalau boleh jadi KPI-nya akan drop sejenak karena yang hmm, menghandle yang mungkin belum pasnya. Ini menyiapkan ya. kesiapan readiness dua-duanya gimana Pak Kira? Kalau yang justru yang terpenting itu justru pilot dulu, which is itu organisasi. Jadi Mm-mm. kita bukan bicara satu nama per nama, tapi secara organisasi sudah siap nggak kita punya open organization, di mana terbuka untuk hal-hal yang sensitif. Nah, itu kita justru di level organisasi dulu, Bu Lira, harus kita siap dulu. Nah, itu begitu kita siap organisasi kita, begitu kita tahu leader-leader kita sudah siap untuk menerima, mengetahui bahwa siapapun bisa menggantikan apapun, jadi then be open and then we can make decision untuk tapping di sini. Jadi si organisasi dan si atasannya dulu harus disiapin dulu, Bu, sebelum kita Nah, taruh si successor ini sebagai co-pilot. Justru yang pertama dulu yang penting. nah, ya. Itu Itu yang menimbulkan curiosity saya, mohon maaf karena saya ya, coach ya, itu hobinya kan ya, nanya ya. ya, ya, saya Jadi tahu. justru how do you know Pak? Ada dua pertanyaan. Ya, How do you, dari mana ngukurnya? Dari mana tahu bahwa organisasi itu sudah siap ya menjadi open hmm, organizations? Dan yang ya, kedua, bagaimana menyiapkan organisasi? Bukan cuma menyiapkan dua orang nih. Menyiapkan ya, the whole organization kan itu skala yang jauh lebih sistemik dan besar. Gimana ya, Pak? Kalau boleh di-spill ya sedikit gitu ya. ya. Mm-mm. Ini saya trauma waktu saya di coaching sama seseorang ini. Jadi painful banget saya. Ini kayak jadi gini, kalau saya gini, kan katanya yang namanya business leader itu kan HR leader. Iya. Ya, jadi kita sama itu kan ada Yum yang kadang-kadang benar, sering juga kagak benar nih. Jadi Hmm. orang-orang bisnis itu kan peduli amat sama urusan HR. Derita lu lah ngurusin HR. Nah, saya paling sebel tuh sama bos-bos yang gitu. Nah, jadi kalau kita udah tahu bahwa business leader itu adalah HR leader, let's have the fair discussion. Nah, jadi Hmm. kita tuh misalkan nih untuk talent ini misalkan Bu Aden itu tolong di-share biar saya nggak capruk ya pakai slide ya. Coba slide nomor 4 Pak ini tuh. Slide yang keempat dan. Keempat ya. Mm-mm. Sorry ya Bu Nanda saya pakai share ya, pakai slide ya. Nah, ini. Betul banget, Pak. Nah ini. Kita kan yang namanya HR punya pengetahuan lah tentang people, tapi kan terbatas lah. Kita juga cek-cek nggak banyak tahu juga. Dan itu yang paling tahu tuh orang sehari-hari sama di suksesi ini, sama orang-orang yang dari talent ini. Nah, kita bikin governance, kita bikin satu proses di mana si leader-leader itu terlibat untuk mengidentifikasi, untuk memberikan program, termasuk juga untuk mendevelopnya. Nah, ini adalah cara yang paling mudah melihat seberapa buy-in organisasi dan leader terhadap prosesnya terbukanya human capital. Ini kan kita buka nih.
setahun 2 kali. Lu kalau lu mau jalan, nggak mau jalannya juga nggak apa-apa juga. Ntar gue laporin sama bos lu gitu. Jadi kita antara mengencourage sama sedikit maksa juga campur-campur tuh. Karena kadang-kadang ya harus dipaksa juga ada, yang dengan keterbukaan juga ada. Nah, kita paruh-paruh lah campur-campur. Nah, ini salah satu Bu Lira mengindikasikan bahwa seberapa siap organisasi itu pada saat eh, leader udah menjadi bagian dari proses human capital. Dan ini begitu mereka masuk dan buy in dengan proses ini, ini adalah saat yang tepat kita mulai step in untuk membuka semuanya untuk mereka. Kalau di kita itu termasuk kayak salary itu bonus tuh yang ngasih itu udah leadernya sendiri tuh. Kita ngasih budget suka-suka mau ngasih berapa kali. Coba apa Hmm. frame-nya aja. Sampai ke sebegitunya sekarang di Excel tuh Jadi supaya iya, hmm, keterbukaan succession plan bahkan gitu ya, kira-kira gitu ya ya kata ya kuncinya ya. ya Keterbukaan succession plan kepada organisasi sehingga mereka ready untuk digantikan dan ready untuk menggantikan ya dan ready ketika dinyatakan bahwa Anda ternyata gagal dalam proses ya dicoba untuk menggantikan, termasuk gitu ya Pak ya. ya ya Very open ya. Itu kan ya bisa terjadi yang kalau yang nggak siap kan lumayan ya terluka ya ketika udah dicoba katanya gagal turun lagi kan hmm, gitu. ya Dicoba berapa kali kalau turun lagi itu ya gimana Pak handlingnya secara organisasi? kalau saya tuh lebih suka kita sama seseorang tuh kita bicara pahit-pahitan di depan. Kita Hmm. ceritakan apa yang terburuk yang mungkin terjadi. Misalkan saya sama Bu Nanda. Bu Nanda yang mungkin terjadi di antara kita ini, eh, kok jadi ngomong tentang ini tentang pekerjaan ya Bu ya. Jadi seperti ini. Nah, iya benar. Nah, jadi dan ini harus kita hadapi sama-sama kalau kita mau menjalaninya. Nah, jadi itu saya taruh di depan tuh Bu. Hmm. Deployment itu dieksplisitkan di awal. Deployment itu Hmm. kan bisa bisa deploy, bisa graduation. Istilahnya kita Ya. graduation. Tapi itu dikeluarkan dari program talent lah. Nah, itu Hmm. saya taruh di depan tuh, Bu. Pahitnya Tidak ada ya, resiko tidak ada terburuknya. dusta di antara kita. I see. Dan ya jadi itu sesuatu yang kita sampaikan di awal. Oke, Itu mungkin baik. Sambil teman-teman silakan mulai nanti kita akan masuk kepada segmen untuk bisa menggali lebih lanjut dari para narasumber. Eh terima kasih Mbak Nanda sudah ini ya, sudah terjawab ya. makasih Saya buat minta hatinya juga. ya, makasih tandanya yuhu. Kalau saya bulira nggak usah. Nanti di coaching lagi males saya. Apalagi saya Pak, nggak usah ya. Oh, nggak usah lah. Maksudnya di mute aja Bapak, mah nggak usah ikut-ikut. Ini Tapi saya pertanyaannya boleh? boleh, boleh. Tapi sebentar, saya masih mau nanya dulu nih, Pak Hira. Oh, Menariknya gini. Tadi sempat dikatakan, ini Pak Hira menyalahi ininya sendiri nih ya. Saya boleh challenge Apaan? dong ya. Ya boleh. Menyalahi apa? Ada giumnya sendiri bahwa posisi semakin ke atas itu semakin sulit untuk bisa organik. Tadi pas menjelaskan ke Ya, Bu Novi, ya, makin besar potensi untuk pro hire. Dan itu ya, dialami juga pada Pak yes, Didi karena memang level atas ya. Itu lebih ya, ya, banyak pro hire kepepet. ya, Nah, tapi saat yang sama, Pak Hira itu dari awal di Excel udah di ya, Black itu langsung darahnya Excel dan ya, berhasil dari paling bawah ya, sampai menjadi chief gitu ya. ya, ya, ya. Apa yang dimiliki oleh Pak Hira yang tidak dimiliki oleh talent-talent yang lain sehingga bisa, wah, jangan gere Pak. Artinya mungkin itu yang perlu kita cari dari talent-talent yang dari awal, betul ya? Untuk Hmm. talent management sehingga bisa betul-betul mengikuti perkembangan organisasi sehingga sampai pada titik puncak di developnya. Boleh Pak Hira kalau berkaca pada diri sendiri. Ini saya juga nggak tahu Bu, kenapa orang milih saya juga nggak tahu. Bener Bu, saya tuh waktu pas dulu kan pertama eh, kan di engineering Bu ya, engineering. Iya. Terus sempat juga jalan-jalan di Australia, kerja juga di perusahaan telco di sana. Setelah itu Mm-mm. disuruh kawin, suruh balik ke Indonesia, saya ke Indonesia, tetap di engineering. Nah, begitu pindah ke HR juga waktu itu zamannya Pak Hasso, diminta masuk ke HR, mau dites untuk masuk HR, saya bilang waktu itu, Pak, kalau mau ditanyain tentang HR, nggak usah ditanya, saya pasti gagal. Nggak usah lah, Pak, saya kerja di sini. Betul, waktu itu gitu. Waktu itu saya bilang, gitu, kalau Bapak udah nggak suka saya di engineering, ya saya keluar aja. Nggak usah disuruh. Kan dulu ceritanya masuk HR tuh kan dikotakin tuh, Bu. Jadi sebetulnya saya Image-nya juga, ya, image-nya ya, begitu meja dulu. dikotakin itu. Jadi nggak usah susah-susah, Pak. Kalau nggak suka, mas saya keluar aja. Jadi, eh, nah, waktu itu tuh perusahaan itu cuma milihnya gini, mau cari orang HR yang
orang human capital belajar teknologi atau orang Orang teknologi yang teknologi belajar. belajar HR. Orang yang kedua Hmm. yang dipilih katanya Hmm. makanya saya diminta untuk pindah ke sana. Jadi akhirnya saya bukan dites waktu itu. Tapi kalau belajar mau nggak? Ra? Ya kalau belajar sih ya masa sih nggak mau ya untuk belajar HR saya masukkan. Jadi saya sebenarnya nggak tahu Bu. Saya itu nah dan di jurnal-jurnal dia berikutnya juga eh, masuk kemana ketemu Pak Yoris segala macam tiba-tiba saya terus terang saya juga mungkin metodologi untuk identifikasinya kali Bu. Kalau saya sih eh, tidak pernah minta, tidak pernah segala macam. Pokoknya begitu ada Nah, penugasan, begitu kira-kira saya bisa contribute dan memang dapat kepercayaan, nah kita. ini jangan-jangan seperti yang dilakukan di Fana itu kan kita scanning potensi itu sekarang dari brain ya. Karena mungkin boleh tampilkan sedikit ya Denito ya. Kan capacity before apa before kompetensi bahkan kira-kira gitu ya. Ini kan kalau berkaca dari case-nya Pak Hira kan kompetensi HR mah belum. Betul kan? Ya, Tapi belum. leader saat itu, nah saat itu mungkin Pak Hasnul gitu ya, itu spotting gitu capacity yang bisa dikembangkan untuk bisa memegang human capital kan gitu ya dari apa potensinya walaupun belum jadi kompetensi. Nah, pada saat kita mapping capacity itu ada yang disebut dengan agility. Kalau dari cerita Pak Hir, salah satu dari agility itu ada beberapa hal, seberapa lentur otak kita ya untuk bisa berubah kan gitu. Nah, salah satu diantaranya adalah learning agility nih. Nih kalau saya lihat dari ceritanya Pak Hira, kalau saya dengarkan ini kelihatannya talent-talentnya akan bisa di-develop dari bawah untuk menempati menjadi suksesor makin ke atas adalah punya learning agility yang tinggi nih. Artinya mungkin saat itu belum bisa, tapi agile otaknya untuk bisa belajar hal-hal baru dan terus tumbuh bersama dengan pertumbuhan perusahaan. Gitu nggak kira-kira Pak Didi dan Pak Hira? Mungkin Didi, begitu nggak? mau komentar? Gimana? Kalau saya sih segini Bu Lira. Nanti Pak Didi boleh koreksi saya kalau salah. Jadi saya ingat banget waktu pas saya dicek apa brand capacity itu waktu itu. Kan buat teman-teman yang dengar ini kan perusahaan Excel Axiata itu kan warnanya biru ya. Kompetitor kita warna merah sama kuning. Begitu saya dicek brandnya itu, ternyata brand saya tuh matching dengan warna korporasi, warna biru. Saya tuh bangga banget. Bukan cuma darah, otaknya juga biru. Gak Biru. tahu ya dikasih tahu sama Bu Lira kalau biru tuh otaknya nggak kepake katanya. Waduh, waduh kacau banget tuh Bu Lira nggak kasih tahu duluan. Jadi eh, memang kalau saya lihat Bu Lira, Bu Coach Lira, jadi di Excel kebetulan kalau kita sebutnya PQF, People Quality Framework, ada 4, leadership, functional, agility, sama culture fit. Nah, agility adalah salah satu eh, poin profiling pada saat kita mengidentifikasi talent. Agility Iya. kita identify. Dan memang saat ini itu dijadikan seseorang di level head, apakah dia punya punya kapasitas untuk dinaikkan level jadi group head atau chief atau director, atau cukup jadi solid head aja, itu teridentifikasi di agility. Betul Bu Dira, seperti itu. Oke. Iya, iya, iya. Thank you Pak Hira. Pak Didi ada tanggapan, tambahan, Kalau atau mau bicara Pak Hira? kalau saya sebenarnya tadi berkaitan dengan dulu kami belum belajar soal yang itu ya. Kita belajar ujungnya dan midstreamnya itu apa dengan tools yang kita kenal begitu ya. Nah, ternyata kan di belakang itu ada capacity yang kita pertimbangkan juga ya. Nah, mungkin dulu tidak sengaja ketika kita interview talent-talent itu, yang kita tanya adalah aspek drive-nya gitu ya, aspek sesuatu yang sebenarnya kalau sekarang bisa dilihat di measure dengan itu ya, agility neuroindex misalnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang mungkin dulu ada hubungannya dengan itu. Jadi memang penggalian itu tidak hanya ke aspek yang prediktif yang dengan assessment itu, tapi juga sebenarnya potensial yang sebenarnya potensi sesungguhnya gitu ya dari seseorang mengalami growth gitu ya dan gitu ya. Oke. Hmm. Ya, baik. Kita ada waktu segmen terakhir, yaitu segmen challenge. Jadi nggak boleh ada pertanyaan. Mohon izin kalau ada masih ada pertanyaan ya. Jadi Pak Didi, tolong silakan dengan pengalamannya dan tadi mendengarkan Pak Hira, mangga silakan satu pertanyaan untuk men-challenge Pak Hira. Pak Hira silakan satu pertanyaan untuk men-challenge Pak Didi. Dan dari audiens silakan
Jadi jangan percaya begitu aja ceritanya Pak Hira dan Pak Didi ini ya. Hmm. Jika ada satu yang Anda ragukan dan Anda mau challenge, kira-kira apa yang Anda ingin challenge dari Pak Didi maupun Pak Hira? Silakan, mangga. Dari Pak Hira dulu ke Pak Didi, apa yang mau di-challenge dari Pak Didi dan kemudian sebaliknya, baru dari audiens. Silakan. Pak Didi, ini karena saya disuruh sama Bu Lira, saya bukannya Jangan susah-susah, nanti tak balas susah loh. ya, karena saya bukannya saya bukannya nggak tahu diri, bukannya nggak hormat, karena disuruh Bu Lira nih, ya. Jadi eh, gini, mungkin yang paling sulit yang terjadi di eh, apa holding company seperti Axiata kemarin itu adalah membuat alignment eh, antar resources cross country itu Terus kan. supaya eh, ada di dalam range yang sama. Misalkan nih, bahwa satu level di bawah director and mana satunya di Malaysia, Celcom waktu itu atau Celcom Digi sekarang dengan Excel Smart hari hari ini itu berada di dalam pairing yang sama sehingga kalau ada transaksi cross country itu kita punya bahasa yang sama dengan kualifikasi yang sama. Nah, itu yang painful yang kita alami di eh, grupnya Axiata sekarang ketambahan dengan Sinarmas. Karena setiap perusahaan kan punya cara sendiri, punya Yang metodologi berbeda. sendiri untuk mendevelop di levelnya masing-masing. Memframe supaya kita punya similarity, Pak Didi. Itu yang menurut saya cukup sulit untuk holding company sekelas Fujitsu. Sangat sangat betul Pak. Jadi dalam konteks itu kami lebih mudah Pak. Jadi eh, karena kita dipersatukan oleh bisnis yang sama di setiap country. Jadi standar bahwa seorang engineer level 2 untuk delivery misalnya itu sama aja di setiap negara begitu ya. Jadi ketika itu desain itu tidak masalah Pak. Nah saya merasa bahwa sekarang Bapak sedang kebingungan karena ada dua sistem yang berbeda begitu ya. Antara sinar benda itu sesuatu proses alignment yang sebenarnya kalau saya dulu pengalaman ketika compact HP begitu ya itu situasi batinnya bahkan berbeda begitu ya. Nah itu ada proses alignment yang mungkin PR-nya tidak tidak hanya 1 tahun itu Pak. Dan saya rasa Bapak butuh bantuan juga nih. Proses Artinya alignment. kalau sudah antar negara nih proses culture dan values alignment itu juga menjadi satu kunci untuk leadership succession ya, gitu Iya, ya. iya, Oke. iya. Nah, Pak Didi apa yang mau di-challenge nih dari cerita Waktunya udah habis, Bu. success story Pak Udah Hira? habis. Waktu habis ya. Udah habis. Enggak, belum, Gampang Pak. Masih 5 menit. Ayo, satu challenge. Kalau Silakan, kalau Pak saya Hira. nih jadi orang di Excel gitu ya Pak Hira Ya. lalu Bapak bicara dengan satu headnya ngomong saya, kamu sebenarnya jadi talent ya. Tapi kan saya memutuskan nggak mau gimana Pak? Di dalam talent management kita itu aspirasi salah satu yang diidentifikasi. Jadi kalau seseorang tidak mau jadi talent, it's okay. You can be still as our employee as a mind of many. Jadi tadi kan ada yang kirim makanan tuh, mind of many, so the person will be part of the level. Seseorang yang dengan aspirasi mau untuk dikembangkan itu akan accelerate the view. Jadi nggak ada stigma cap tertentu ya Pak? Paling saya siksa aja orang lah. Ya enggak lah, biasa aja. Saya juga Gajinya males. nggak naik. Agak capek juga Pak ngedevelop orang tuh. Karena bisa jadi orang itu potensial juga, cuma dia karena pilihan ya Pak. Karena kalau apa God atau sesuatu dari dalam itu kan mendrive sesuatu. Kalau orang udah nggak ingin, biasanya akan sangat sulit, lebih sulit untuk didevelop daripada orang yang tidak punya kemampuan. Kemampuan ya, drive itu penting ya. Thank you, terima kasih Pak. Bagi audiens saya invite, terima kasih. Saya invite satu pertanyaan, bukan satu pertanyaan, satu challenge, satu tantangan. Kalau ada yang dari pengalaman Anda selama mengurusi mungkin succession planning atau bahkan Anda sendiri menjadi suksesor gitu ya, ada satu kesulitan yang kayaknya nih yang resepnya Pak Didi di Fujitsu dan resepnya Pak Hira di XL nih nggak works gitu. Silakan saya invite satu orang challenger. Siapa yang mau men-challenge Pak Hira dan Pak Didi? Silakan satu. Saya invite boleh? Dari audiens, mangga.
Kayaknya itu nggak bisa deh. Kayaknya piloting co-piloting nggak mungkin deh, misalnya gitu ya. Ada dari audiens Ini silakan. ini ada pertanyaan tuh Ada Bu yang dari Bu Ana sama ini Bu. makanya ada pertanyaan ini ada kebetulan Ya. dari Bu Lutfiati. Nah, kalau Anda Ya. bisa mereframe pertanyaan menjadi sebuah tantangan, apa yang Anda mau tantang kepada Pak Hira dan Pak Didi? Silakan, Bu. Saya ya, izin Iya. ya Pak Hira dan Pak Setia. Saya jadi finalis waktu itu dan ternyata ekspektasi semua orang tidak berhasil karena eh, kita melihat terjadi subjektivitas dan em, ketidakkonsistenan sistem gitu ya. Misalnya seharusnya ada tes kesehatan, tidak dilakukan tes kesehatan pada waktu itu. Hmm. Kurang lebih seperti itu. Gimana pendapat Bapak? Terima kasih. Oke. Iya. Saya dulu boleh? Iya, silakan Pak Hira. Lalu Pak Didi. Kalau saya biasanya kayak gini nih, untuk proses yang sekarang nih Bu, kan mau ada antara Excel sama smartphone kan gabung jadi satu. Itu subjektivitas itu akan sangat luar biasa. Saya Hmm. pun akan, saya diem aja udah dianggap pro Excel nih di Hmm. mata orang smartphone. Hmm. Apalagi udah melakukan sesuatu. Jadi kalau saya coba buat dalam governance yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan gini, yang proses paling sensitif dalam merger itu adalah pemilihan job holder di posisi and organization. Kan organisasi, maaf ya, saya cerita tentang Excel sama smartphone boleh ya Bu Viviani ya, supaya relevan ya. Jadi pada saat merger itu kan nanti akan ada organisasi final, and organization. Which is nanti di organisasi final itu ada posisi-posisi yang harus diisi. Nah, which is mau siapa ini dipilih nih? Mungkin sama juga dengan situasi kalau tidak ada merger, ada posisi baru, siapa yang mau dipilih dari bawah. Nah, untuk konteksnya Excel, kita tuh buat gini, Bu. Untuk level N-1, chairperson N-1 itu artinya satu level di bawah director, itu yang jadi chairpersonnya itu bukan director, tapi CEO. CEO. Jadi itu up level. Dan director itu menjadi members dari komite tersebut. Dan ada director lain yang juga ada di dalam komite tersebut, which is adalah user atau customer-nya dari direktorat tersebut. Misalkan di tempat saya untuk posisi network. Nah, network itu ada director network. Nah, misalkan customer-nya itu kan berarti consumer komersial. Itu director komersial ikut di sana, termasuk direkturnya HR. Tapi chairperson-nya itu adalah CEO. Nah, untuk menentukan memilih satu level di bawah eh, director network itu bukan solely dari direktur yang langsung, tapi satu level di atasnya lagi. Nah, dan itu similar di semua direktorat. Dan kita pastikan bahwa parameter yang kita munculkan di dalam pemilihan orang tersebut, kita harus menggunakan ukuran yang harus sama. Misalkan untuk konteksnya Excel kita pakai 4 parameter. Leadership, functional, eh, potensial, dan satu lagi culture fit. Empat-empatnya kita munculkan mana yang masuk threshold, mana yang tidak masuk threshold. Dan kita itu di-assess oleh pihak ketiga. Begitu semua data muncul, lu putusin. Boleh menggunakan haknya dissenting opinion, tapi dia harus memunculkan reasonnya kenapa. Dan harus disetujui oleh CEO-nya. Tapi kalau dispute, then accountable will be the CEO itself. Kalau saran saya, Bu, buat governance seperti itu yang meminimalkan resiko subjektivitas. Oke. Itu practical way that we did in this company, in Oke. Smart today. Mengurangi subjektivitas pasti. Tapi dan karena itulah tugasnya human capital menyusun governance yang standar dan konsisten. Kira-kira begitu ya, Pak Ira ya. Ya, Oke. mudah-mudahan menjawab. Menjawab Bu Lutfi. Menjawab. Kalau dari Pak Didi jawabannya silakan. Ya, kalau ini kan soal keputusan seseorang naik atau tidak itu ada tiga level sebenarnya ya. Saya punya pengalaman waktu di HP, Country Manager untuk Indonesia. Akhirnya diisi orang Singapura karena keputusannya bukan keputusan technical HR lagi.
bukan keputusan bisnis lagi. Karena wah, country manager kalau di lokal lebih murah gitu ya, secara cost lebih tinggi. Tapi ini justru yang ditangkan adalah seseorang dengan cost yang lebih tinggi. Sama ketika di Malaysia, ketika itu yang acting itu juga talent sebenarnya. Lalu keputusan politis, nah itu kalau sudah di level itu keputusan-keputusan politis dan orang harus terbuka itu, Bu. Jadi kalau kita mengandalkan apa yang dilakukan oleh Pak di Excel begitu ya, dengan mencegati dengan banyak eh, parameter Governance. itu Hmm. di level teknikal. Itu kita Hmm. bisa lakukan. Tapi kita harus berikan keterbukaan juga bahwa keputusan itu ada keputusan bisnis dan keputusan politis. Dan semua orang harus terbuka, begitu. Jadi menyelaraskan keputusan bisnis dengan keputusan politis ya, Iya. Pak Didi ya. Iya. Oke, baik. Dari sini terima kasih waktunya kebetulan luar biasa ini sudah lewat waktu. Ini banyak sekali yang hadir. Terima kasih banyak ini yang hadir ratusan. Kita betul-betul melakukan kurasi dan seleksi. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengisi inform konsennya. Insya Allah kita akan coba susunkan ini menjadi sebuah white paper. Tentunya kerja karena white paper yang akan kita rangkum untuk Anda, khusus bagi yang hadir di sini, perlu inform consent dan juga review dari para narasumber ini. Jadi kalau ada yang rahasia-rahasia itu harus dihapus dulu gitu ya, kira-kira begitu ya. Baik, maka kalau secara keseluruhan kalau saya simpulkan ya, pada konteks leadership successions gitu ya, ini selalu menjadi dilema, kapan harus buy dan kapan harus build. Betul ya? Memang akan lebih mudah untuk bisa suksesi pada level middle to sedikit upper level gitu ya. Karena itu lebih bisa untuk masih menunggu. Tapi pada posisi-posisi yang semakin strategis, besar kemungkinan pro hire menjadi sebuah pilihan karena kecepatan antara mendevelop tim dari bawah dengan kebutuhan bisnis, apalagi godaan dari eksternal itu terjadi gap yang cukup besar gitu ya. Dan yang kedua adalah ketika kemudian untuk melakukan succession leader itu diperlukan keterampilan dan juga sistem governance untuk spotting the right talent, di mana di sini tidak hanya secara kemampuan teknis dan kemampuan performance kinerja kesiapan untuk performance secara bisnis, tetapi juga tadi ada culture fit dan juga ada agility untuk bisa berkembang dan berubah. Betul ya? Dan salah satu caranya untuk bisa membuat proses sukses itu smooth seperti tadi disampaikan oleh di Pak Didi adalah adanya alignment pada berbagai level, termasuk menyelesaikan keputusan antara politis dan bisnis. Kalau di Pak Hira tadi di XL dilakukan proses untuk experiencing aja dulu temporary, masih ada pejabatnya tapi sudah mulai menjadi co-pilot sehingga nggak kaget gitu ya, kira-kira begitu ya. Dan kalau boleh satu mungkin penutup ya singkat dari Pak Hira dan Pak Didi menjadi learning insight dari hari ini. Silakan mungkin dari Pak Didi dulu lalu terakhir dari Pak Hira. Mangga, silakan. Oke, saya berpesan teman-teman di Human Capital dan juga business leader untuk tidak lelah-lelah melakukan ini karena bagian dari quality seorang leader untuk develop successor dan talent di bawahnya begitu ya. Dan saya rasa banyak tools di luaran sana, tapi pilih tools yang betul-betul menunjukkan potensial yang kuat begitu ya, untuk kita betul-betul develop leader itu siap untuk memegang fungsi leadershipnya, bukan hanya deliverables-nya gitu. Iya. Baik, thank you Pak Didi. Jadi betul-betul toolsnya harus sangat strong untuk bisa mengidentifikasi potensi ya dari successor. Pak Hira, silakan. Ini Insight yang kalau pesan ke saya aki-aki ya. Udah. Eh, insightnya apa deh yang bisa Insightnya ya. menutup hari ini? Pesan kalau saya gini aja. Pokoknya pastikan online sama bisnis. Kalau bisnis ternyata bisnisnya yang saturasi, ternyata tidak ada rencana growing segala macam, ya udah mari kita sesuaikan. Tapi kalau memang bisnis mau berkembang dan mau growth ke satu arah, nah pastikan talent yang kita siapkan juga inline dengan arah bisnis tersebut. Karena nanti jangan sampai kita capek develop sana sini segala macam, nggak taunya nggak dibutuh nggak dipakai. Jadi pastikan sebelum kita memulai program, kita sama orang-orang bisnis deal dulu, dan pastikan juga dia be part of the development program. Karena kalau nggak Oke, gitu jadi capek. betul. Succession tidak bisa terlepas dari kebutuhan dan keputusan orang-orang bisnis lah. Kira-kira gitu ya Pak Ya, Hira ya, ya, betul ya, ya? ya.
Terakhir mungkin untuk menutup yang sore ini, terima kasih Pak Hira, ini sudah interaksi tidak hanya secara kata-kata di layar, tapi juga di chat. Luar biasa, tetap menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan Bu Ana, gitu ya. Kalau saya boleh simpulkan dari jawaban Pak Hira, Anda bisa lihat di chat ya. Gimana ya supaya suksesor tidak terbebani dengan tugas harian ya ketika menjadi co-pilot? Jawabannya adalah pastikan KPI leader itu untuk mendevelop misalnya 10% gitu ya. Tapi menariknya adalah tadi ini jawaban aspirasi dari Pak Hira dan Pak Didi. Tidak hanya potensi dan aspirasi dan motor itu. Karena yang namanya diakselerasi menjadi suksesor, itu bukan hal yang enak, itu bahkan painful, dan kali itu membutuhkan strong motivation dari dalam dan passion untuk menjalani semua tanjakan-tanjakan yang melelahkan dan mungkin banyak benjolan-benjolan. Kira-kira begitu ya? Pak Ida dan Pak Didi, dan jangan lupa ini mah pesan sponsor ya, selama proses didampingi dengan proses coaching. Baik, terima kasih dari kami dari Vanaya Indonesia sudah mendampingi Anda semua. Terima kasih Pak Didi, terima kasih Pak Hira. Mohon izin nanti tim akan silaturahim untuk menyampaikan gift dan merchandise dari kami sebagai tanda ucapan terima kasih. Terima kasih semua teman-teman semua, ditunggu nanti white papernya untuk bisa Anda pelajari dan juga Anda bisa share bersama tim Anda. Sampai ketemu pada Vanaya Versa Chat berikutnya ya. Baik, terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lira. Terima kasih Pak Hira. Terima kasih semuanya. Semuanya. Selamat sore. Izin Terima kasih pamit. Vanaya Indonesia. Izin live. Terima kasih, silakan. Organisations have entered a new era characterised by rapid, dramatic and turbulent changes. The accelerated pace of change has transformed how work is performed by employees in diverse organisations. Change has truly become an inherent and integral part of organisational life. The big question is, how can our organisation deal with this turbulence and keep relevant in an ever-changing environment? Welcome to Vanaya Indonesia. Vanaya Indonesia is a brain-focused organizational transformation consulting firm. We help your organization thrive on people challenges and navigate business turbulence through evidence-based intervention grounded in the cutting edge of neuroscience. Our mission is to facilitate worldwide change towards meaningful impact through brain-focused coaching and neurotechnology. Our passion is to convert scientific invention into global business innovative solutions. Our spirit is to learn, grow, and contribute wholeheartedly to bring meaningful and measurable impact to our clients and communities. As a part of Vanaya Companies, which focuses on bringing the values... Thank you.